Wow, wow, wow. Halo Auto Family, ketemu lagi dengan saya Heri Dharma tentunya di sini. Untuk lebih jelasnya saya lepas dulu masker saya, guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas tentang The Legend of Sport Toyota, yaitu Toyota Supra. Auto Family tentunya tahu dong film balap-balapan Fast and Furious, di mana di situ ada aktor Vin Diesel dan juga Paul Walker. Nah, aktor ganteng Paul Walker itu yang sering mengendarai Toyota Supra. Sedan, orange, kencang, dan indah. Untuk lebih lanjut, kita bahas langsung yuk mobil macan ini, bro. Halo Auto Family, saya ingin menerangkan sekilas tentang Supra. Toyota Supra sendiri hadir di tahun 78 hingga tahun 2002. Generasi 1, 2, 3, dan 4 diciptakan untuk memenuhi permintaan para penggemar sport mobil Toyota. Dan tahun 2002 sempat vakum. Hingga akhirnya di tahun ini, 2019 tepatnya, lahirlah generasi kelima. Dengan berbasis BMW atau BMW Z4, terciptalah Roadster Toyota Supra. Mobilnya bagus, kencang, dan wow. Mari kita segera saksikan The New Gazoo Racing Supra generasi kelima. Generasi pertama. Jika dilihat secara historis, Toyota awalnya mengungkapkan nama Supra pada bulan April di tahun 1978. Mobil ini dirancang dan dikembangkan sebagai upaya bersaing di segmen Grand Tourer yang populer di pasaran Jepang dan Amerika Utara pada saat itu. Supra generasi pertama ini pun dikenal dengan nama Toyota Supra Celica atau Celica 20 dengan mesinnya yang sudah 6 silinder. Generasi kedua, tak disangka mobil dua pintu ini ternyata sukses menarik minat banyak orang di dunia. Hingga akhirnya Toyota pun merilis beberapa generasi dari Toyota Supra beberapa tahun selanjutnya dengan konsep yang masih sama, yakni memakai gaya liftback dengan wheelbase yang panjang dan mesin 6 silinder atau yang kita kenal sebagai Toyota Supra A60. Wheelbase generasi kedua ini lebih panjang ketimbang generasi sebelumnya. Pembeda lainnya juga terletak pada bagian depan Toyota Supra yang menggunakan lampu fully retractable. Kemudian di tahun 1985, pihak Toyota akhirnya memutuskan Supra keluar dari keluarga Celica dan berdiri sendiri. Wow. Celica tetap stay sebagai mobil front wheel drive atau FWD, sementara Supra berdiri sebagai rear wheel drive atau RWD untuk melanjutkan pengembangan pilihan line-up Grand Tourer Toyota generasi ketiga. Guna meneruskan kesuksesan ini, membuat Toyota melahirkan generasi ketiga dari Toyota Supra yang lahir pada tahun 1985 sampai 1992 atau yang kita kenal sebagai Supra E70. Bodi pada generasi ini tetap liftback dengan penggerak roda belakang, kemudian dengan nama lengkap yang kita kenal sebagai Supra ME70. Mobil ini menjadi mobil sport berteknologi canggih kala itu. Ditanamkan fitur ABS dan Toyota Electronic Modulated Suspension. Suspensi ini dapat diatur tingkat kekerasannya yang tentunya sesuai dengan selera sang pemilik. Generasi keempat, memasuki tahun 1993, generasi keempat Toyota Supra pun hadir. Generasi ini memiliki mesin yang lebih wild dan kencang dibandingkan generasi sebelumnya. Inilah awal mulai Toyota Supra menggunakan mesin 6 silinder dengan kode 2JZ GE dan 2JZ GTE. The Legend. Generasi keempat ini lahir pada tahun 1993 hingga pada tahun 2002. Dengan spesifikasi yang ada pada generasi ke-6 ini, Toyota Supra pun resmi menjadi dambaan para driver yang mendambakan kecepatan dalam berkendara. Wow, wow, wow. Macannya muncul nih, bro. Generasi kelima. Nah, setelah absen belasan tahun,
Toyota Supra generasi kelima pun diluncurkan pada tahun 2019 dan resmi dipasarkan di Indonesia. Dengan wajah menjorok ke depan, kap mesin yang lebar dan panjang, serta dihiasi lampu LED yang lancip, Toyota Supra generasi kelima ini pun terlihat lebih gahar. Welcoming GR Supra. Mobil sport ini memiliki dimensi panjang 4380 mm, lebar 1855 mm, dan tinggi 1290 mm. Jarak wheelbase dengan 2470 mm atau lebih pendek 100 mm dari model Toyota 86. Toyota mengincar distribusi berbobot 50/50 untuk mengendalikan yang sempurna di berbagai lintasan. Mesin diletakkan di bagian depan, menggerakkan roda belakang, dan menargetkan fokus berkendara lebih maksimal. Ini baru mobil sport. Kita ke bagian atap yuk bro. Kalau kita tengok bagian atapnya, ada lekukan seperti ombak di bagian kiri dan kanan. Lekukan fender yang berada pada bagian belakang mobil ini akan menyalurkan laju angin menuju spoiler. Tidak hanya itu saja, atap Supra terbaru ini terlihat lebih landai seperti mobil Toyota lainnya, yakni 2000 GT. Pihak Toyota menamakan desain tersebut sebagai nama Double Bubble Roof yang dinilai bisa mengurangi gesekan udara sehingga perform mobil ini bisa menjadi lebih meningkat. Wow, sadis! Salah satu bagian terindah dari mobil adalah ban, dan ini ban Supra. Pada bagian kaki, GR Supra menggunakan double joint spring struts di bagian depan dan multi-link di bagian belakang dengan karakter kaku untuk pengendalian sport. Hal ini juga ditunjang dengan teknologi Adaptive Variable Suspension yang dapat memberikan performa damper yang cenderung adaptif mengikuti kondisi jalan yang dilewati. Dengan disematkan ban dengan ukuran 255, profil 35, ring 19 untuk bagian depan, dan sedikit lebih lebar di bagian belakang dengan ukuran 275, profil 35, ring 19 untuk bagian belakang. Platformnya menggunakan bahan aluminium dan baja untuk mengejar rigiditas. Guys, kita ke bagian depan yuk. Pada bagian depan, kita dapat lihat bahwa bentuknya sangat aerodinamis untuk mendukung performanya ketika melaju dalam kecepatan tinggi, sehingga mobil berada dalam kondisi stabil, presisi, dengan menghasilkan gaya tekan atau downforce yang efektif. Kalau ditanya, bagian terindah dari Supra adalah bagian belakang. Bisa kita lihat, bagian belakangnya begitu seksi. Diffusernya juga cukup besar, dilengkapi dengan dual muffler dengan suara pilihan yang bisa di-setel secara normal dan juga sport. Dan ciri khas Supra, dapel. Tentunya dengan sematkan huruf Supra yang sama dengan generasi pertama, Toyota Supra. Bagaimana dengan bagian mesin? Mari kita bedah dapur pacunya. Penting ini bro. Dari spesifikasi mesin, GR Toyota Supra hadir di Indonesia dengan menggunakan mesin 2998 cc atau 3000 cc inline, dilengkapi twin turbo dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Mesin ini digadang-gadangkan menghasilkan tenaga hingga 340 tenaga kuda atau torsi maksimum di angka 500 Nm. Tipe mesin yang dipakai adalah B58 Drive Chain Drive with Variable Valve Timing. Nah, masih ragu? Sekali gas 0-100 bisa hanya dicapai hanya 4 detik. Wow, luar biasa. Exterior wow, engine wow, apalagi interiornya wow. Mari kita masuk interiornya. Pada sisi interior Toyota Supra telah merancang kokpitnya dengan konsep driver oriented yang mengutamakan kenyamanan bagi pengemudi ataupun penumpang mobil. Untuk sisi dashboard, desainnya terlihat minimalis
berpadu pada nuansa sportif. Jahitan yang rapi memperlihatkan kesan premium bagi pengemudi, serta juga bahannya yang berkualitas tinggi. Terdapat berbagai tombol pada dashboard Toyota Supra yang ditata sangat rapi, serta mudah dijangkau oleh pengemudi mobil, seperti tombol AC, pengereman audio, hingga pada start-stop engine. Disematkan pula layar sebesar 8,8 inch yang menjadi pusat utama di tengah dashboard. Konsep driver oriented ini dirasakan sangat kuat pada bagian setir kemudi mobilnya. Setir Supra pun dibalut oleh bahan kulit yang didesain sporty dengan kombinasi warna red and black serta jahitan berwarna white. Dengan desain setir kemudi tersebut, tentunya membuat pengemudi Supra bisa merasakan sensasi berkendara ala real sport. Ya, inilah Toyota Supra. Di sisi lain, sebagai mobil sport kesayangan Toyota, Supra terbaru telah dibekali beberapa tombol multifungsi di kedua sisi setir kemudinya, mulai dari MID atau Multi Information Display, cruise control, dan juga pedal shift. Juga guys, ketika kalian tahu, di bagian tengah-tengahnya sudah dilengkapi oleh heads-up display, dan kalian mesti lihat dan buktikan langsung dengan angka dan full LED dashboardnya. Ini luar biasa, lihat dan buktikan. Dan saya rasa tidak kalah dengan mobil sport premium Italia. Kalian tahu kan yang saya maksud itu? Untuk fitur hiburan, Toyota Supra terbaru sudah menggunakan panel head unit full color yang disematkan di atas dashboard mobil. Panel tersebut menjadi pemanis pada sisi interior mobil ini. Selain itu, panel head unit Supra bisa dioperasikan dengan menggunakan rotary control yang diletakkan di samping kanan kursi pengendara, sehingga memberikan kesan premium serta modern dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tidak ketinggalan, juga terdapat fitur penunjuk AC serta layar MID atau Multi Information Display sebesar 8,8 inch dengan konfigurasi TFT di balik kemudi mobil ini. Cakep bukan? Guys, dapat kesempatan nih. Kita coba kemampuannya. Yuk kita coba. Halo Family, sampailah kita di penghujung acara. Bagaimana dengan review Supra ini? Menarik bukan? Menurut saya pribadi, jika Anda memiliki dana yang cukup, milikilah segera Toyota Supra ini. Dengan harga 2,1 M dan fitur melimpah serta teknologi yang ada pada Supra ini adalah worth it. Super sport Toyota ini dimiliki. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini di seksi Tanya Auto, sehingga Auto Family tetap bisa mengikuti perkembangan produk-produk Toyota berikutnya. Akhir kata, saya Heri Dharma undur diri dari acara ini. Dan jangan lupa subscribe dan kasih like di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wow.